Salam jumpa rekan Sokim di mana berada. Kita membahas untuk kajian pemanfaatan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau program PAMSIMAS di lingkungan permukiman. Judul ini telah kami bawa di dalam sebuah seminar nasional di Institut Teknologi Surabaya dan seminar nasional IAPI terkait dengan masalah dan teknologi lingkungan di negara tropis. Sebagai pendahuluan, di sana disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan akan air bersih merupakan salah satu dari indikator keberlanjutan pembangunan dalam Millennium Development Goals atau MDGs, yang disebutkan bahwa target di tahun 2014 67,8% penduduk dapat menikmati akses air bersih. Program PAMSIMAS dimunculkan sebagai salah satu upaya dalam penyediaan air bersih, dan program PAMSIMAS sendiri adalah merupakan program yang berbasis pada kegiatan atau aktivitas di masyarakat. Dalam penelitian ini mencoba untuk melihat kembali kinerja dari pemanfaatan air bersih yang berbasis dari program PAMSIMAS itu sendiri. Sebagai landasan teori digunakan penelitian yang dikemukakan oleh Khatib di tahun 1996, di mana disebutkan di sana dua sistem pendukung penyediaan air bersih secara teknis, yaitu adalah terkait dengan sistem penyediaan air bersih yang berbasis individu dan sistem penyediaan air bersih yang berbasis komunitas. Kemudian menurut penelitian Kodowati di 2003, dalam hal penyediaan infrastruktur air terdapat paling tidak 4 masalah, yaitu terkait dengan keterbatasan sumber dana yang berasal dari pemerintah, kemudian adanya peningkatan penduduk di kota besar, kemudian ada euforia dari otonomi daerah atau pengembangan infrastruktur dan terkait dengan kewenangan, dan adanya pelayanan air bersih yang belum merata. Tingkat kebutuhan untuk air bersih dipengaruhi oleh aktivitas, pola hidup, dan kondisi sosial ekonomi yang disampaikan oleh Sumarwoto di tahun 2001. Dalam sumber yang sama juga menyebutkan bahwa setiap peruntukan memiliki kuantitas dan baku mutu masing-masing secara spesifik. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di antara bulan Februari sampai bulan Oktober. Ini menggunakan sampel yaitu 64 responden per kota kabupaten, di mana kota yang diteliti yaitu di Kupang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Pengambilan sampel dilakukan dengan acak dengan rancangan klaster proporsional to population size dengan cara membagi daerah penelitian di kota kabupaten yang masuk dalam program PAMSIMAS ke dalam klaster kecamatan, diambil secara acak, kemudian dari klaster kecamatan diturunkan sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Dilakukan komparasi atau benchmark dari performa program PAMSIMAS dengan penyediaan dari sumber lain, kemudian dilakukan analisis statistik terhadap variabel penelitian dengan terlebih dahulu melakukan kompilasi data. Analisis terhadap variabel dilakukan dengan cara distribusi frekuensi, analisis tabulasi silang, dan korelasi. Ini sebagai definisi operasional dari penelitian yang dilihat adalah terkait dengan aspek asal instansi dari penyedia air bersih, kemudian sumber sebagian besar air bersih, jarak sumber dengan tempat tinggal, layanan air bersih, apakah sampai 24 jam sehari, apakah layanan memenuhi kebutuhan rumah tangga, kualitas air yang diterima oleh konsumen, perbedaan ketersediaan jumlah dan mutu air berdasarkan musim, pemanfaatan dari air bersih yang telah ditampung atau dikumpulkan.
asal instansi penyedia air bersih. Nah, ini dari jawaban responden, hampir 50% dari masyarakat penerima manfaat PAMSIMAS menggunakan air yang disediakan program atau sebagai pemilihan sasaran. Sedangkan sisanya sebagian besar memanfaatkan sumur, jadi dari masyarakat atau keluarga. Kemudian ditemukan 2 keluarga dapat memiliki sambungan rumah dari program PAMSIMAS SR ya. Kemudian hasil analisis korelasi antara penyedia air bersih dan sumber air bersih ditemukan angka yang signifikan adanya korelasi. Nah, ini kalau kita perhatikan di tabel sebelah kanan, maka memang frekuensi terbesar mendapatkan layanan air bersih itu dari program PAMSIMAS. Kemudian ada swadaya masyarakat, swadaya rumah tangga, dilanjutkan PDAM dan swadaya rumah tangga. Kemudian dari lokasi penelitian dapat disampaikan bahwa Pulau Timor termasuk daerah yang sulit untuk mendapatkan sumber air bersih, dan Kota Kupang masih ditemukan adanya sumur. Bahkan di musim kemarau masyarakat perlu membeli air dari truk tangki. Di 2 lokasi penelitian selain Kupang, masyarakat responden belum mendapatkan akses pelayanan dari PDAM, sehingga program PAMSIMAS sangat bermanfaat. Ini kondisi tahun 2010. Ini jika kita perhatikan di gambar tabel sebelah kanan, merupakan sumber dari layanan penyediaan air bersih gitu ya. Jadi ada yang dari pusat atau ada yang dari swadaya masyarakat, swadaya rumah tangga tadi sudah disebutkan. Penerima manfaat PAMSIMAS sebagian besar atau disebutkan di sini 98% memperoleh air dari kran atau hidran umum. Sedangkan kemudian yang memanfaatkan PDAM 33% menggunakan air perpipaan. 50% mengaku mendapat air dari air dalam kemasan dan 16% dari sumur. Fakta ini menunjukkan bahwa jawaban valid untuk pemanfaat dari jasa PDAM hanya sebesar 33%. Kemudian secara deskriptif, swadaya masyarakat ada 60% menggunakan sumur dan 28% bersumber dari mata air. Sedangkan swadaya rumah tangga mendapat air 100% dari air sumur mereka masing-masing. Program PAMSIMAS menyebutkan di sini 95% responden memiliki jarak kurang dari 500 meter sumber air PAMSIMAS dari rumah mereka, sehingga ini masih terjangkau gitu ya. Jadi ada 95% masih mayoritas masih berada di dalam jangkauan dari rumah tinggal. 35% lainnya mendapatkan air PAMSIMAS dari jarak kurang dari 10 meter. Ini lebih dekat lagi gitu daripada yang 95% tadi. Hasil penelitian mengenai jarak sumber air dengan penyedia air menemukan tingkat signifikansi yang sangat erat. Nilai signifikansi hampir mencapai 100%. Jadi dapat kita bayangkan kalau memang sumber airnya itu jauh gitu ya. Jadi tentunya akan menyusahkan atau memberatkan kita selaku konsumen atau pengguna air di dalam menggunakan jasa atau pilihan yang ada gitu. Sehingga jika ada yang dapat menyediakan yang lebih dekat, tentunya akan memilih yang lebih dekat gitu dari tempat tinggal kita. Desain PAMSIMAS yang menyediakan air dalam hubungannya dengan pengembang komunitas sehingga berada dalam lingkup antara 10 sampai 500 meter dari rumah. Kemudian sumber air dari PDAM sifatnya perumah tangga sehingga jarak dominannya pada lingkup 10 meter. Ini layanan PDAM dan dengan swadaya rumah tangga lebih dekat dibanding dengan yang ada dari PAMSIMAS yang perlu didekatkan. Keberadaan PAMSIMAS yang menempatkan hidran umum di lingkup RT dirasakan manfaatnya di Kabupaten Banjar yang sebelumnya harus melewati hutan dan Tasikmalaya yang harus melewati sungai. Ini jadi ada contoh gambar gitu ya, di mana ada warga yang mengambil air perlu menggunakan sepeda, ada jerigen di kanan kiri dan membawa ember gitu ya. Jadi ini penelitian waktu itu di
Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Jadi memang jauh, jadi harus mencari sumber air dibawa ke rumah gitu dengan menggunakan sepeda, cukup menyusahkan gitu ya. Kemudian air pump Simas menurut responden penelitian dapat digunakan selama 24 jam sehari, jadi dapat diandalkan secara ketersediaan menurut waktu gitu ya. Secara umum juga memiliki kemampuan untuk menyediakan air secara berkesinambungan untuk yang sumber air. Juga untuk PDAM belum dapat secara berkesinambungan menyediakan air 24 jam sehari di lokasi penelitian pada tahun 2010. Nah, tentunya ini perlu diperhatikan apakah di tahun sekarang masih sama kondisinya atau sudah lebih baik, dalam artian 24 jam dapat menyediakan air. Dari hasil uji korelasi ditemukan bahwa tidak terdapat signifikansi hubungan antara penyedia air dengan kemampuan penyediaan air selama 24 jam. Jadi jika kita perhatikan antara tiga penyedia tadi, PAM Simas, sumber mata air, dan PDAM, tidak memiliki signifikansi terhadap kemampuan menyediakan air kontinuitasnya selama 24 jam. Ini kita kalau perhatikan layanan air bersih dapat digunakan 24 jam sehari ya atau tidak, ini jawaban dari harga. Misalnya PAM Simas itu ada 90% menjawab ya, PDAM itu 50-50 gitu ya, 50%. Swadaya masyarakat ya, swadaya rumah tangga juga ya, 4/3 ya, 3/4 banding 1/4 gitu ya. Jadi kebutuhan masyarakat akan air bersih bagi konsumsi rumah tangga telah dapat dicukupi. Kemudian jumlah air yang dikumpulkan per hari sebesar 80-100 liter untuk keperluan primer dan 20 liter untuk keperluan sekunder. Tidak hanya program PAM Simas, persepsi kecukupan air dari responden dapat ditemukan pada responden pengguna air PDAM, swadaya masyarakat, swadaya rumah tangga. Jika dilihat dari kekuatan hubungan korelasi, posisi signifikan dengan tingkat kepercayaan 90%, ini menunjukkan bahwa semua bentuk pilihan penyedia air harus dapat mencukupi kebutuhan dari konsumen, karena jika tidak, konsumen tentu mencari bentuk penyediaan air lainnya. Ini terkait dengan perubahan musim. Jika diurutkan dari yang paling tidak berpengaruh terhadap musim sampai yang paling berpengaruh, yang paling tidak terpengaruh adalah terkait dengan PAM Simas, kemudian swadaya masyarakat, PDAM terpengaruh, sampai swadaya rumah tangga juga ikut terpengaruh. Dari analisis korelasi yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa sumber penyedia air berkorelasi dengan perbedaan ketersediaan, kuantitas, dan mutu air berdasarkan musim di lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa di lokasi penelitian terjadi musim kemarau. Dengan terjadinya musim kemarau menyebabkan adanya penurunan kuantitas dan kualitas dari air bersih yang disediakan program, baik itu yang disediakan oleh PAM Simas, PDAM maupun secara swadaya. Ini ya, jadi gambar deskripsinya untuk perubahan ketersediaan jumlah maupun mutu atau kualitas dan kuantitas air. Nah, jika kita perhatikan dari jarak sumber air, layanan air 24 jam sehari, layanan memenuhi kebutuhan, kualitas dan ketersediaan berdasarkan musim, dapat dilihat di sini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya PAM Simas di sini dapat menyediakan air 24 jam, tetapi cukup jauh, ada yang sampai 500 meter gitu ya. Kemudian kualitasnya baik, ketersediaan selama musim kemarau dan penghujan sama. Untuk yang PDAM cukup dekat, tetapi layanannya tidak bisa 24 jam. Layanan memenuhi kebutuhan ya, tapi ketersediaan berdasarkan musim tidak sama. Kualitasnya air baik. Swadaya rumah tangga sama 0-10 meter. Layanan 24 jam sehari ya. Memenuhi kebutuhan ya. Kualitas air baik, tetapi juga tidak dapat menjaga stabilitas ketika perubahan musim.
Ya, jawabannya hampir sama dengan yang swadaya masyarakat, tetapi beda di jarak sumber air yang 10-500 meter dari rumah tinggal. Kemudian dari pemanfaatan air, di sini sumber air utama berdasarkan hasil penelitian digunakan untuk kepentingan memasak, mandi, dan mencuci. Untuk kebutuhan sanitasi, kaitannya dengan kebersihan rumah, berkebun, dan beternak, tidak semua responden melakukan dengan sumber air utama atau tidak melakukan aktivitas berkebun dan beternak karena perbedaan profesi. Dari penelitian juga terlihat peran ibu rumah tangga yang besar dalam mengumpulkan air untuk pemanfaatan air sebagai kegiatan primer atau utama gitu ya, untuk memasak, mandi, dan mencuci. Sanitasi untuk membersihkan rumah sebagian besar dikumpulkan juga ibu rumah tangga, sedangkan untuk kebutuhan berkebun dan beternak, air dikumpulkan sebagian besar oleh suami atau kepala rumah tangga. Nah, ini keterangannya ya, jadi ada jumlah, kemudian oleh siapa dikumpulkan dan persentasenya. Memasak sebagian besar dikumpulkan oleh istri, oleh seluruh keluarga. Istri untuk mencuci, sanitasi, suami paling untuk berkebun dan beternak, dan istri untuk membersihkan. Sebagai kesimpulan dari video ini adalah kinerja PAMSIMAS di lokasi penelitian dibanding dengan penyedia jasa lain adalah aspek yang diteliti. Sumber air PAMSIMAS perlu didekatkan lebih lagi ke rumah warga untuk dengan cara menambah jaringan rumah tanpa mengganggu ketersediaan air untuk umum. Dalam musim memerlukan solusi alternatif di musim kemarau, misalnya air laut, air hujan, dan lain-lain yang bisa dijadikan alternatif penyediaan air bersih. Rekomendasinya adalah pengelola PAMSIMAS dan masyarakat penerima manfaat perlu lebih tepat menentukan titik lokasi dan umum dengan menjamin ketersediaan akses air yang lebih baik atau tetap baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan terutama terkait dengan kesejahteraan keluarga atau ibu rumah tangga yang memiliki peran besar dalam mengumpulkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian video kali ini, silahkan berikan komentar, saran, subscribe, share, like. Terima kasih.